Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adriansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI pertemuan pertama. Baiklah, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis, seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem, dan juga proses. Secara terminologi, manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder klien dan dapat memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun manajemen proyek itu mengatur 4 hal penting. Yang pertama personal, kemudian masalah problem yang berkaitan dengan suatu produk, kemudian proses, dan yang terakhir adalah proyek atau tambahan. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting, kemudian personel dapat mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal yang lainnya tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kategori-kategori personel. Yang pertama, manajer senior atau orang yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam suatu proyek. Kemudian ada manajer proyek atau teknisi, pemimpin tim. Ini merupakan orang yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Kemudian ada praktisi atau orang yang mengerjakan perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk perangkat lunak. Dan yang kelima adalah pengguna dari perangkat lunak itu sendiri. Kemudian pemimpin tim perangkat lunak di sini seorang manajer proyek. Dia merupakan seseorang pemimpin tim yang diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup, serta seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan, baik itu kemampuan secara personal maupun secara pemimpin tim. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin tim, yang pertama mampu memotivasi, berorganisasi, mendorong keluarnya ide-ide baru, menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian dia mampu menjadi manajer. Ketika dia sudah memimpin tim, maka dia bisa menjadi manajer. Kemudian dia mampu menghargai kerjasama, dan juga dia mampu mengenali tim itu sendiri. Oke. Kemudian masalah yang berkaitan dengan produk itu dia menghambat tercapainya suatu goals atau tujuan dari produk itu sendiri. Oleh karena itu kita harus mengetahui ruang lingkup masalah. Yang pertama ada konteks, bagaimana perangkat lunak dibangun dan dapat memenuhi sebuah sistem produk, konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian ada tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output. Kemudian ada fungsi dan unjuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output, serta adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan. Kemudian ini project merupakan urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian manajemen proses adalah aktivitas yang mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Hal-hal yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan proyek meliputi time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, atau cost atau biaya yang dibutuhkan dalam proyek, dan quality, bagaimana menghasilkan sistem pada waktu dan budget yang telah ditentukan tapi dalam
tapi dengan kualitas yang terbaik yang dapat dicapai. Kemudian fase proyek ada persiapan atau initiating atau mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek, perencanaan, kemudian pelaksanaan atau mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya, kemudian pengawasan atau memonitoring secara konstan, kemudian sosialisasi atau close out atau formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholder atau klien. Kemudian dokumentasi konsep proyek atau ikhtiar dari apa yang diucap klien. Ada dokumen kebutuhan proyek atau hasil dari analisa kebutuhan, atau kemudian ada dokumen persetujuan atau validasi, atau dokumen yang berisikan pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasi sumber daya. Kemudian ada dokumen lingkup proyek, dokumen pelaksanaan proyek, dan juga dokumen sosialisasi. Oke. Suatu proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, dan juga proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Oke, penyebab dari kegagalan suatu proyek yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas sebuah proyek, kekurangan komitmen, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, kemudian manajemen ekspektasi yang buruk, kemudian komitmen diri, sampai kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kemudian kompetensi manajer proyek yaitu kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangan orang lain, memonitoring dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, dan juga fleksibilitas. Itu merupakan kompetensi manajer suatu proyek. Oke, fungsi dan proses manajemen proyek yaitu scoping atau ruang lingkup, kemudian planning atau perencanaan, estimasi atau perkiraan, direksi atau pengarahan, organizing atau pengorganisasian, schedule atau penjadwalan, controlling atau pengontrolan, dan juga closing. Peralatannya dan teknik manajemen proyek ada perchart, adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Ada juga Gantt chart, adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Ini dia contoh dari perchart. Kemudian ini contoh dari Gantt chart. Ini mikroskop project Gantt chart, dan ini mikroskop project perchart. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.